Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 137. Chapter 985-987. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Sinar cahaya meluncur keluar dari Bone Transforming City dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyerbu ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiaoyan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas ke depan. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Wind Lightning Pavilion untuk menemukan saya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiaoyan saat sosoknya melintas. Wilayah utara Central Plains sangat luas. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Apalagi, melihat sikapnya tadi, terlihat jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari Wind Lightning Pavilion ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah di luar wilayah Wind Lightning Pavilion. Tidak mungkin bagi mata-mata dari Wind Lightning Pavilion untuk menyampaikan informasi kembali ke Wind Lightning Pavilion dalam sehari, bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiaoyan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan jarang rasakan pada siapapun, kecuali tetua Qianbai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya adalah dari bintang 8 Douzong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung, kecuali saya menggunakan lotus api pemusnahan, tetapi pada akhirnya itu adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiaoyan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu benar-benar menyerah mengejarku. Xiaoyan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan, sementara Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci di puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih keperakannya mengejek Xiaoyan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah, jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepada diriku yang dulu. Anda mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikkannya. Karenanya, sia-sia meninggalkannya padamu. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kau akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu. Mata Xiaoyan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju, dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiaoyan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, saya yang dulu juga tertarik dengan metode Qi Anda, yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Flame Mantra adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena Flame Mantra. Jika orang ini ingin merebut Flame Mantra darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai musuhnya. Aku yang dulu tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Saya bisa secara samar merasakan keberadaannya.
Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya yang dulu mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiao Yan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiao Yan, sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. Kata-kata yang arogan. Jika aku yang dulu berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju itu bergetar sedikit dan semangat Tian Huo Zunze perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zunze. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu, hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Dou Zun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada, jika, dalam hal masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin bertahap juga muncul di suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama kau menyerahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Qi yang kau latih, aku yang dulu akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Seorang Dozong hanya 8 bintang, juga berani bertindak begitu sombong di depan saya yang lama. Tian Huo Zunze dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huo Zunze saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huo Zunze sangat tipis. Tenang, aku tahu batasanku. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara. Anda tidak perlu khawatir. Cincinku itu memiliki jejak spiritualku. Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya. Tian Huo Zunze melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan kasar. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan liar meluncur ke arah lain. Fei Tian mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar, ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertengkar dengan seseorang. Izinkan saya menguji kemampuan Anda hari ini. Sosok yang agak ilusi Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana Anda memblokir saya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangan saya. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya berguncang, dan kilatan-kilat yang terang melonjak dari dirinya dengan cara terkekeh. Mengikuti kemunculan kilatan petir, awan di langit di atas secara bertahap menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar mengalir di dalamnya. Iblis tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan doki miliknya untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian mengulurkan tangan. Kilatan petir menyala dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara cici. Tubuh tombak itu bergetar seiring dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Zunze tidak takut meski melihat skill kuat Fei Tian ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung menyapu. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan, sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Zunze. Tombak petir di tangannya membawa petir doki yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara cici berulang-ulang. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Dentang. Suara jelas dari tabrakan bergema di seluruh langit. Di hadapan gelombang sonik yang aneh ini, beberapa magical beast yang lebih lemah di pegunungan di bawah, merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Sosok Xiao Yan bergegas ke depan seperti seberkas cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tian Huo Zunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit galak. Orang tua itu sebenarnya menargetkan flame mantra. Ini benar-benar membuat Xiao Yan marah.
Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, swoosh, sinar cahaya itu terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih, ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari angkasa. Itu mengejutkan Tian Huo Zunze, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Huo Zunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan kekerasan dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat, teleportasi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini menjadi tubuh spiritual, kemungkinan saya akan kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Zunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius, ada yang tidak beres. Aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tian Huo Zunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasi saya dengan kata lain, itu adalah hal lain. Sebuah flicker muncul dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam ke gulungan itu sebelum mengertakkan gigi dan melemparkannya dengan kasar. Keempat gulungan itu segera meluncur ke 4 arah berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4. Apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia telah menemukannya? Bocah ini benar-benar bersedia untuk meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiao Yan sebelumnya, adalah karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tak disangka ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang begitu menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia menatap ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, akan ada masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan nafas ke darah, saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat, "Bocah, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengusir saya dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan kepala ini." Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang menyilaukan dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Douzong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petirku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lemah memerintahkan, "Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Anda tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menundanya." Bersantai, avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh aslinya. Apalagi, mata putih keperakannya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu.
Itu memang layak untuk keterampilan Do misterius, yang sebanding dengan metode Qi kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah, sementara suara samar guntur dipancarkan darinya. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiao Yan melirik ke belakang saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk mengesampingkan hal-hal itu, untungnya dia sudah mengingat semua konten di pikirannya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya dengan hati-hati. Kata-kata Tian Huo Zunze baru saja terdengar, saat suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju, dan dengan keras menghantam ruang kosong. Bang! Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi, dan sosok dengan kilat samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumannya mengandung sedikit ejekan saat dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah bintang 6 Douzong. Roh Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir. Fei Tian tertawa. Bunuh dia, dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar, saat Tian Huo Zunze di sampingnya bergegas keluar dengan suara swoosh. Kekuatan spiritual majestik melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa saat melihat Tian Huo Zunze bergegas mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat yang sangat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan menggelegar yang keras, segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Zunze mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu dia akan datang ke sini, sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Tuan Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun, membekas di belakang avatar Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya kilat meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiao Yan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup, adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini terlintas dalam hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tatapannya menyapu langit di belakangnya, saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak, Tuan Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan berjuang. Tian Huo Zunze terkejut mendengar teriakan Xiao Yan.
Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan penggabungan Tianhuo Zunze, aura Xiao Yan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan api jantung jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah, sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca api besar yang berputar dan melesat. Valen Heart Flame. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami sadar bahwa api hati yang jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunze, kekuatan Xiao Yan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan piton api melonjak. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Piton api bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan kilat yang menutupi tubuhnya segera lenyap. Sebelum dia bisa mundur, ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar, dan sekali lagi bertabrakan dengan kejam dengannya. Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan api hati yang jatuh. Segera, dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Bang! Bang! Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Beberapa ular sanca api, yang terbentuk dari api jantung yang jatuh, ditembakkan dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga lenyap dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, sudah berakhir. Suara Xiao Yan terdengar saat tinjunya, yang dibungkus dengan api jantung jatuh yang padat, dengan keras menyerang. Itu menembus dada avatar Fei Tian. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah panggangan api hati yang jatuh, saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiao Yan sepertinya mengerti sesuatu saat dia melihat titik cahaya yang tersebar. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke tangan Xiao Yan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiao Yan, saat itu berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangannya dan menyerang pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir di benak Xiao Yan, yang sulit diurai, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir, dari avatar Fei Tian. Orang tua, haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Xiao Yan bosan sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang itu beriak sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiao Yan. Segera, raungan amarahnya bergema di atas hutan pegunungan. Anak nakal, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi. Sosok manusia, tersembunyi di bawah cabang pohon yang lebat di dalam hutan lebat, memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiao Yan telah melarikan diri dari area yang bisa dirasakan Fei Tian, dia jelas tahu betapa menakutkan kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian, dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tianhuo Zunze, dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiao Yan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan hijau yang subur. Ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Fei Tian untuk mendeteksinya meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit, ketika langit di kejauhan tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul.
Tatapannya yang padat perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan yang marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengan bajunya, pilar Doki yang agung melesat dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang 8 Douzong. Persepsinya sangat tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan membuatnya waspada. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiaoyan masih mempertahankan posisinya yang benar-benar diam setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiaoyan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon, dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya saat dia mendarat. Baru saat itulah dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiaoyan bolak-balik melewati hutan sebentar. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari magical beast yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiaoyan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menyusuri hutan, puncak gunung akhirnya muncul di hadapannya. Xiaoyan dengan gesit melompat menuju puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah jalan mendaki gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban yang besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan sikap yang sepertinya menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar membuat pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiaoyan, sejak dia tiba di Central Plains. Jika dia tidak dengan tegas membuang gulungan itu, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiaoyan menggunakan Extermination Fire Lotus, dia akan kesulitan mengalahkan bintang 8 Douzong. Namun, Extermination Lotus Flame adalah gerakan membunuh yang kuat dan akan melelahkannya. Setelah itu ditampilkan, Xiaoyan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiaoyan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiaoyan dibatasi hanya pada satu pemusnahan api lotus, karena jumlah life transforming flame yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiaoyan tidak punya waktu untuk melatih flame creation skill itu. Dia juga belum menyempurnakan life transforming flame yang baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali, selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempraktikkan flame creation skill. Life transforming flame kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiaoyan menghela nafas dan duduk. Dia menghela napas dalam-dalam dan memanggil boneka iblis bumi dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya, sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir dengan hati-hati, yang telah berubah bentuk di dalam kepalanya. Karena informasi dari roh Fei Tian, kata-kata petir yang dalam dan sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiaoyan, telah terurai. Mengganti kekacauan yang berantakan adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiaoyan. Waktu dengan cepat berlalu, sementara hati Xiaoyan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Tampaknya hanya sekejap berlalu. Namun, langit malam di dunia luar telah berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Xiaoyan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh ilusi 3000 petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah persyaratan keras kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil mempraktikkan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana orang biasa bisa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya, Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh 3000 ilusi petir, Xiaoyan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil, ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga terbagi menjadi 3 kategori yaitu entry level, intermediate level, dan mastery level. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Avatar level awal paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh sebenarnya.
Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh sebenarnya, sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Kemungkinan tubuh ilusi 3000 petir Fei Tian saat itu harus berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati yang jatuh, itu tidak akan mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang mudah. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Namun, tubuh 3000 ilusi petir ini memang memiliki area di mana ia melampaui yang lain. Aku benar-benar tidak tahu, orang luar biasa macam apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiao Yan berdiri, cahaya perak cerah melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan setelah tubuhnya ditembakkan. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan setelahnya perlahan menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan roh seseorang di dalam sosok. Xiao Yan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan-lahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter jauhnya seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan setelahnya tersebar dengan cepat. Namun, laju hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Namun, itu hanya bertahan sekitar 20 detik atau lebih sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Aku harus meninggalkan seutas kekuatan spiritual di dalam bayangan setelah saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk bayangan. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh di dalam bayangan waktu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam. Xiao Yan berpikir pahit sebentar dan hanya bisa mendesah pelan, setelah usahanya yang sia-sia. Pelatihan tubuh ilusi 3000 petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari betapa sulitnya mempraktikkan gerakan 3000 petir ini, dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu orang tua Fei Tian itu di lain waktu, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan muntah darah karena marah, setelah dia membuat avatar. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Keras kepala telah diaduk dalam diri Xiao Yan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menguatkan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba ratusan kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir menghabiskan banyak doki, Xiao Yan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari keterampilan itu. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak kadang-kadang dilepaskan di dalam hutan gelap, tampak seperti api hantu. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Jika tidak, siapapun yang melihat pemandangan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiao Yan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Hanya ketika matahari pagi menerobos kegelapan, tersebar di daratan, dia akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia telah gagal untuk berhasil menggabungkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia menjadi terbiasa dengan kendali gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan yang berlebihan dari dokinya. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiao Yan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih sekitar 1 bulan atau lebih, sampai gelombang energi di pegunungan mata surga. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya harus bisa sampai di sana sebelumnya. Xiao Yan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak magical beast yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan magical beast yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jiama dalam segala hal. Xiao Yan berencana untuk melakukan latihan pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan mencoba untuk menggumpalkan avatar secepat mungkin. Terlebih lagi, pertarungan hidup dan mati dengan magical beast akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya.
Ini menyebabkan dia mengingat kembali ingatan tentang bagaimana dia telah meninggalkan kota Wutan, dan menuju ke pegunungan Magical Beast untuk berlatih saat itu. Saat itu, dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi Doze. Namun, Doze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu, telah mencapai level bintang 9 Do Huang. Memang ada semacam perasaan seperti mimpi, ketika dia memikirkannya. Sosok Xiaoyan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas, dan mendengar banyak raungan Magical Beast yang dipancarkan dari dalamnya. Dia tanpa sadar melolong ke langit. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa, dan menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh Magical Beast. Haha, tawa jernih yang tersisa di langit, mewakili awal dari pelatihan pahit Xiaoyan di hutan ini. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 137. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.